Dunia dalam ketakutan, dunia dalam kebingungan, dunia dalam kesusahan. Masalah datang silih berganti, kelaparan, peperangan, kekerasan, sakit penyakit, termasuk COVID-19 yang menakutkan kita semua. Kemanakah kita berlindung? Apakah kita akan mendapat pertolongan dari semua kesulitan ini? Siapakah yang sanggup menolong kita? Aku bosan hidup seperti sekarang ini. Tidak bisa ke sekolah belajar bersama guru dan teman-teman. Tidak dapat lagi bebas bermain seperti dulu. Tidak bisa lagi ke gereja. Apalagi suasana Natal seperti ini. Biasanya kan banyak kegiatan meriah. Aku bosan di rumah terus. Sudah sekitar 10 bulan semenjak COVID-19 harus di rumah terus. Dilarang keluar rumah, sedikit-sedikit harus cuci tangan, sebentar-sebentar harus pakai masker. Jaga jarak lah, hati-hatilah, waspadalah. Sekarang aku gak mau taat lagi lah. Soalnya aku lihat teman-teman lain tidak begitu taat, tapi mereka tetap aman dan tidak terkena COVID-19. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Kalau papanya Paul katanya terkena COVID-19 loh. Terus, mama dan kakaknya Paul masih dites di rumah sakit. Paul terpaksa dititipkan ke rumah omanya. Teman-teman, hati-hati loh. Jangan mau berteman lagi sama Paul. Takut nanti kena COVID-19. Ngeri. Kita harus menjauhi Paul agar tidak tertular dan tetap sehat. Tuhan, aku sedih sekali sekarang. Papaku harus dirawat di rumah sakit. Mama dan kakak harus tes kesehatan. Dan aku harus berpisah sementara dengan keluargaku. Mengapa semua ini menimpa keluargaku ya Tuhan? Apakah Tuhan masih sayang kepada kami? Sesungguhnya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kitalah yang justru menjauh, melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kita lebih memilih hidup dalam dosa, dan dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Siapakah penghibur itu? Siapakah terang yang datang itu? Benarkah ia Sang Immanuel? Tuhan yang mau tinggal bersama dengan manusia. Benarkah ia Sang Immanuel? Tuhan yang mau menyertai kita selama-lamanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan Yusuf menjadi calon suamiku. Yusuf itu taat dan mengasihi Tuhan. Dia juga sopan dan baik. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my... Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Terima kasih Tuhan, karena akhirnya kami mendapatkan tempat untuk beristirahat. Maria, lebih baik kamu segera beristirahat. Apalagi kamu pasti capek setelah kita menempuh perjalanan jauh. Ya Yusuf, aku berharap kita dapat tidur lelap. Walaupun perut saya sering sakit, sepertinya semakin dekat waktu untuk melahirkan. Tapi semoga kita dapat segera tidur ya. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi, apa hubungan Natal 2000 tahun lalu dengan keadaan kita sekarang? Kita memperingati Natal di tengah pandemi COVID-19. Ya, apakah Tuhan Yesus Sang Immanuel bisa juga menjadi penyelamat kita dari virus COVID-19? Adik-adik, Sang Immanuel punya tujuan utama datang ke dalam dunia. Ia menolong kita mengalahkan masalah terbesar dan terberat dalam hidup kita, yaitu dosa. Dosa yang telah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Berarti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Sang Immanuel, dosa kita pasti dihapuskan, gitu ya Kak? Ya benar,
Itulah sebabnya pada saat malaikat menjumpai Yusuf dalam mimpi, malaikat memberitahukan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ia diberi nama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.